wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jamain. Kita kembali dipertemukan dalam kegiatan MGMP, kalau tidak salah rasanya ke-6 ya. Hari ini tanggal 29 ya, hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, pertemuan ke-6 yang sesuai dengan rencana yang kita buat dan disetujui oleh MKKS bahwa ada kegiatan MGMP kita yang bersifat daring dan ada yang luring tetap muka, dan sudah kita laksanakan hari yang ke-6. Dan tentunya ya hari ini juga mungkin sama-sama kesibukannya ya, rata-rata Bapak Ibu juga mungkin ada yang dapat tugas menjadi panitia PPDB ya. Mudah-mudahan bisa aktif walaupun istilahnya dengan kesibukannya masing-masing. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Ibu Bapak yang saya hormati, yang terhormat yang pertama adalah Pak Sutikno, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belawang yang sudah berhadir di tengah-tengah kita hari ini. Kemarin saya undang ya, beliau alhamdulillah bisa meluangkan waktunya lah di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah Ketua MGMP Kota Banjarmasin, Ibu Bapak ya. Kemudian Ketua MGMP Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dan juga beliau sudah kita tahu semua bahwa beliau adalah instruktur nasional dengan 11, apalagi sekarang nanti ada lagi kurikulum merdeka ya, kurikulum baru. Dan mudah-mudahan nanti ya di awal ini sebelum kegiatan kita mulai, beliau bisa menyempatkan waktu untuk ya mungkin sedikit berdiskusi lah, sedikit memberikan informasi, sedikit memberikan pengetahuan, wawasan terkait dengan kurikulum merdeka ya. Dan saya sendiri terus terang ya baru sekali dapat informasi terkait IKN ini, implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi belum begitu sangat memahami ya, jauh sekali pemahaman saya terhadap. Jadi juga hari ini mungkin saya juga bisa bertanya dengan beliau dan mudah-mudahan bisa untuk memberikan pencerahan lah, paling tidak yang ditanyakan oleh Ibu tadi sebagai nanti pembuka ya. Kemudian mungkin sekaligus beliau memperkenalkan diri dan mudah-mudahan nanti kan kita istilahnya ada kepala sekolah yang menjadi pembina kita. Kalau yang dulu kan asalnya pembina kita karena sosiologi nggak ada, ya ketua MKKS rasanya kemarin ya. Tapi mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dirubah lagi, pembina kita adalah Pak Sutikno karena beliau mengajar sosiologi. Oke, Ibu Bapak, kita mulai saja acara pada hari ini. Yang pertama, mari kita buka acara dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara kedua, ya itu tadi perkenalan ya, sekaligus mungkin diskusi terkait dengan apa-apa hal-hal yang mudah-mudahan ya hari ini Pak Sutikno bisa memberikan meluangkan waktu lah sebentar, tidak harus sampai nanti akhir Pak ya. Sejauh istilahnya kalau pian sibuk ya nanti biar tinggalkan aja. Yang penting kami bisa pertama hari ini perkenalan dulu lah dengan pian. Oke, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu teratur pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami untuk bisa bergabung atau join pada hari ini dalam pertemuan MGMP SMA MA Kabupaten Barito Kuala.
Kemudian juga tadi diminta perkenalan. Kalau perkenalan itu mungkin nama, ya. Nama singkatnya itu memang Sutikno dan itu sudah singkat, sudah panjang sebetulnya, nggak ada tambahannya. Nah, dan alhamdulillah terhitung pada tanggal 15 resminya, karena serah terimanya 15 Juni, ada serah terima Kepala SMA Negeri 1 Belawang, dan kami diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Belawang, Kabupaten Barito, Kuala. Nah, kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu, mudah-mudahan amanah ini bisa kami laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian kalau dari si tempat tinggal, kami di Banjarmasin, di daerah Ayani, kuliner Baiman, flyover. Insya Allah kalau flyover orang lebih mudah gitu. Kalau dari Banjarmasin belok ke kanan di kuliner ada Gang Berkat Ibu sekitar 200 meter lah dari flyover. Kemudian memang kami di MGMP Sosiologi itu dipercaya untuk menjadi ketua di Kota Banjarmasin dan juga di Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga nanti seiring dengan tugas yang diberikan kepada kami, tentu mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan. Kemudian yang berikutnya, pada saat serah terima jabatan pada tanggal 25 Juni, kami secara tidak sengaja dilimpahi oleh Pak Arjudin untuk menjadi koordinator MGMP Sosiologi. Jadi kita langsung ditodong, nggak ada istilahnya, nggak ada istilah tolak mohon harus. Jadi ya sudah, akhirnya kita nggak bisa ngomong lagi gitu. Belum apa-apa gitu loh bagus. Jadi bahasa ini apa-apa belum sudah ditodong kan. Ya mudah-mudahan nanti bisa membersamai Bapak Ibu bagaimana MGMP Sosiologi khususnya ini nanti bisa selalu maju, peningkatan profesionalisme bisa dicapai. Apapun kurikulumnya, kita punya prinsip bahwa kita harus selalu adaptif terhadap perubahan. Karena apa? Kita yakin guru sosiologi itu ngajarnya perubahan sosial, tapi kalau nanti alergi dengan perubahan kan jadi lucu gitu. Nah itu Bapak Ibu, perkenalan di awal ini. Kemudian terkait dengan kegiatan MGMP, mari kita tetap laksanakan. Sekarang sudah ada media-media yang bisa digunakan. Kalau dulu kan harus tatap muka. Dengan kondisi teritorial wilayah di Kabupaten Barito Kuala kan agak sulit untuk bertemu dalam satu tempat secara tatap muka. Sehingga terkadang dijadikan alasan untuk proses peningkatan profesionalisme guru. Tapi seiring dengan kemajuan media sosial, teknologi informasi dan komunikasi, pertemuan sudah bisa difasilitasi secara daring. Dan termasuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi setidaknya ada ruang-ruang yang bisa bergeser ke ruang virtual. Harapannya adalah kita tidak ketinggalan informasi terkini terkait dengan kurikulum yang notabene memang kita sandaran utamanya adalah kurikulum untuk bisa melakukan proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan materi hari ini yaitu tentang pengembangan instrumen penilaian, kami yakin Bapak Ibu sudah mengembangkannya karena PAT-nya sudah selesai kan gitu. Nah, begitu bagus ya. Iya. Nah, okay. Jadi artinya pengembangan instrumen nanti mungkin ke depan kita bisa perdalam lagi seperti apa sih instrumen itu, instrumen apa yang dikembangkan, karena setiap penilaian punya tujuannya. Dari tujuan itu nanti apa bentuk penilaian yang pas. Nah, kemudian terkait hari ini tadi tentang membahas sedikit kurikulum merdeka, dan ini memang momen-momen yang sangat-sangat tepat untuk bicara tentang kurikulum merdeka.
Nah, sebelum itu kami sangat mengharap khususnya Bapak Ibu guru sosiologi di Kabupaten Batola, pastikan Bapak Ibu sudah menginstal apa yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi, sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum mandiri itu tidak ada pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh kementerian. Jadi, benar-benar mandiri. Medianya disediakan di platform Merdeka Mengajar. Lengkap sudah semuanya di sana. Dan Bapak Ibu bisa tanya, siapa tahu ada yang sudah di-share oleh kepala sekolah, sekolah mana, gurunya, berapa orang yang sudah mengakses Merdeka Mengajar itu sudah ada. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di room ini, di room virtual ini juga sudah tahu. Oh, di sekolah saya ini ada 13 guru, baru satu yang akses gitu. Nah, tapi dengan ini kami harap Bapak Ibu semua sudah. Tapi kami di Banjarmasin alhamdulillah kalau SMA 6 itu di antara SMA di Banjarmasin sudah mayoritas yang melakukan akses platform Merdeka Mengajar. Gunanya untuk apa? Untuk belajar secara mandiri, pelatihan secara mandiri, di sana fitur-fiturnya sudah ada. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ikutin semuanya bisa juga dapat sertifikat digitalnya. Tapi nanti agak panjang, jadi nanti silahkanlah Bapak Ibu coba diinstal dulu, kemudian akses menggunakan akunnya masing-masing, bisa juga akun belajar ID-nya. Dan ini juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu, sekarang untuk rapor pendidikan, apakah semua sekolah sudah tahu gurunya? Tapi kalau kami di Banjar khususnya di SMA 6, setiap guru sudah kita berikan dokumen rapor pendidikan. Sehingga mereka tahu sekolah kita ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu coba bisa minta dokumennya, rapor pendidikan di sekolah Bapak itu seperti apa. Nah, kemarin kami untuk di Belawang, alhamdulillah belum dapat gitu. Karena belum login. Satu yang bisa dapat rapor itu, satu operator dapodik, dua kepala sekolah. Selain dua orang itu nggak bisa mengakses. Nah, ini juga penting untuk Bapak Ibu, rapor pendidikan di sekolahnya seperti apa sih? Sekolah saya ini anaknya bagaimana? Literasinya seperti apa? Numerasinya bagaimana? Oh, kalau literasi rendah, saya sebagai guru sosiologi itu bisa masuk di bagian mana? Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Karena rapor pendidikan itu kan ada 3. Yang namanya asesmen nasional. Ada namanya AKM, ada namanya survei. Nah, inilah potret sekolah kita saat ini. Nah, satu di antaranya adalah Bapak Ibu mengakses media yang dikeluarkan GTK itu jadi indikator rapor pendidikan di sekolahnya. Sehingga di sana berapa orang yang jadi guru penggerak, berapa persen yang sering mengakses belajar ID, itu jadi indikator. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kepada Bapak Ibu diinstal, kalau bahasa orang Banjar tuh diinstal barang dulu gitu. Nanti kalau ada sempat waktu, silahkan dibuka-buka. Nah, itu nanti untuk belajar mandiri kurikulum Merdeka. Kalau nanti belum paham, lalu diskusi dengan teman. Nah, terkait kurikulum Merdeka, ini Bapak Ibu kan memang dianjurkan oleh Dinas Pendidikan bahwa sekolah-sekolah SMA yang ada di Kalsel itu tahun pelajaran 2022-2023 itu sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Ada 3 kategori. Pertama kategori belajar, yang kedua kategori berubah, yang ketiga kategori mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dikonfirmasi. Kalau kategori belajar, kategori 1, nanti silahkan Bapak Ibu, ada kok data yang sudah dikeluarkan oleh kementerian melalui Balai Guru Penggerak dan juga disebar ke MKKS. Itu sekolah-sekolah itu IKM-nya. Jadi kalau IKM itu kan implementasi kurikulum Merdeka, itu di kategori berapa? Nah, apabila di kategori 1, maka pelaksanaannya adalah tetap menggunakan struktur kurikulum 2013. Tidak berubah. Artinya apa? Pendidikan agama masih ada 3 jam dan seterusnya. Lalu di mana kurikulum merdekanya? Kurikulum merdeka nanti adalah di proses pembelajarannya.
Nah, proses pembelajaran yang menggunakan konsep teaching at the right level. Artinya nanti Bapak Ibu ada sedikit perubahan ketika ingin memperoleh data bagaimana kemampuan anak, ada namanya tes diagnostik. Kemarin kami di SMA 6 sudah kami rancang sih, guru-guru BK itu sudah kita berikan instrumen, jadi anak masuk pertama kali kita PLS itu dia ngisi instrumen dulu. Nah, siapa tahu ini juga nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu untuk mengetahui kemampuan awal anak saya itu di mana. Kalau saya guru sosiologi, bagaimana memberikan layanan yang optimal. Nah, sehingga kan filosofinya kurikulum merdeka seperti itu. Kita memberikan layanan sesuai dengan level anak. Kalau anak belum bisa menganalisis, jangan dipaksa untuk menganalisis. Dia bisanya sampai mana? Kalau dia baru sampai memahami, nah mungkin kita dari memahami dulu. Harapannya nanti dia mampu sampai menganalisis. Kemudian yang kedua, untuk sekolah yang kategori 1, jadi kurikulum mandiri, kurikulum merdeka yang kategori mandiri, kategori 1, yang mandiri belajar itu, yang pertama tadi, di pembelajarannya sudah nuansa kurikulum merdeka. Ya, mungkin nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya lah, seperti apa sih pembelajaran yang nuansa kurikulum merdeka. Bagaimana mengenal anak modalitas belajar yang audio, visual, dan kinestetik itu. Bagaimana saya menghadirkan konten yang berbeda terhadap anak yang modalitasnya berbeda. Nah, itu juga penting. Contoh misalnya, ada anak itu yang sukanya mendengar yang audio. Dia akan lebih suka mendengar ceramah Bapak Ibu. Tapi ada juga anak yang nggak bisa, saya harus melihat. Dia perlu video. Nah, itu ada nanti keberagaman konten. Tapi tujuannya tetap sama. Nah, kemudian yang kedua, nanti sekolah yang kategori 1 itu ada juga namanya project. Project Profil Pelajar Pancasila. Di mana masuknya 1 bisa di pembelajaran, 2 di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ketika di pembelajaran, dia nggak sama dengan kategori 2. Kalau kategori 2 itu dia punya jam khusus. Tapi kalau kategori 1, Bapak Ibu bisa masukkan dalam pembelajaran sosiologi, misalnya Bapak Ibu menggunakan pendekatan yang model, project based learning. Nah, bisa memanfaatkan model itu untuk mengakomodir esensi dari kurikulum merdeka yang kita masih menggunakan struktur kurikulum 2013. Nah, sehingga nanti nuansanya kan sudah muncul, oh seperti apa sih itu project profil, tapi dia menyatu dengan proses pembelajaran sosiologi. Nah, kalau sekolah penggerak dan nanti yang sekolah kategori 2, dia punya jam khusus untuk project itu. Bagi kategori 1, dia nggak punya jam khusus. Nah, jadi itu yang nanti yang bisa. Jadi sekolah kategori 1 untuk kurikulum merdeka, esensi kurikulum merdeka hadir di proses pembelajaran, mengenal karakteristik anak melalui tes diagnostik dari modalitas belajar dan level. Dia masuk kategori anak yang level mana. Level itu dalam konteks kompetensi ya. Dia punya kemampuan kompetensi menganalisis. Oh, anak ini bisanya hanya menjelaskan aja. Masih berat kalau diajak sampai menganalisis. Nah, kita beri layanan. Bagaimana bentuknya berdasarkan tes diagnostik modalitas. Kalau dia senang baca, berikan aja buku, berikannya didiktat. Nah, tapi kalau dia sukanya yang visual, nah dia harus nonton tuh, buatkan videonya, carikan channel YouTube, sehingga nanti memudahkan. Nah, kalau ekstra kurikuler kan nanti mungkin Bapak Ibu kan wilayahnya mungkin tidak ekstra ya, tapi kalau Bapak Ibu jadi pembina ekstra, maka sekolah kategori 1 bisa hadir project profil pelajar Pancasila itu di kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan buat project apa nanti. Projectnya bisa mengikuti tema yang ada. Jadi ada 7 tema di project profil pelajar Pancasila itu. Nanti tinggal pilih salah satu aja, misalnya apakah mau mengembangkan kewirausahaan, suara demokrasi, gaya hidup berkelanjutan, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kurikulum merdeka.
Bagi sekolah yang kategori 2, nah ini tentunya bebannya lebih berat. Struktur kurikulumnya sudah kurikulum merdeka, di mana kalau ada 3 jam, 1 jamnya itu adalah untuk proyek, 2 jamnya untuk intra, proses pembelajaran. Nah, bagaimana desainnya? Itu sekolah masing-masing yang ngatur. Nah, ini untuk diketahui bedanya kategori 1 dengan kategori 2. Dan kategori 2 itu boleh mengadopsi. Apa yang diadopsi? Contoh misalnya ada modul project, ada ATP. ATP itu kan alur tujuan pembelajaran. Itu bisa punya orang lah, diganti namanya, boleh. Sekolah kategori 2. Karena mandiri berubah. Kalau sudah mandiri berbagi yang kategori 3, itu dia dituntut untuk bisa mengembangkan sendiri. Nah, jadi silahkan nanti Bapak Ibu konfirmasi di sekolahnya kita ini masuk kategori berapa sih gitu. Kategori 1, kategori 2 atau kategori 3. Nah, yang akan jadi masalah begini Bapak Ibu. Ada sekolah itu yang mungkin belum paham kategori, asal pilih, jadi milihnya kategori 3. Kategori 3 itu sebetulnya untuk sekolah penggerak yang notabene sudah jalan 1 tahun. Oleh karena itu, kalau nanti sekolah Bapak Ibu masuk kategori 3, saran saya pribadi, mohon diubah. Hari ini, tanggal 29, sampai 5 Mei, masih diberi kesempatan untuk mengubah pilihannya. Jadi kalau misalnya, kita milih kategori 3 ketinggian, diturunkan, boleh. Sampai tanggal 5 Juli. Lewat itu, maka tahun ajaran sekolah melaksanakan sesuai dengan SK dari kementerian. Nah, ini terkait dengan kurikulum merdeka. Silahkan siapkan. Kemudian tadi apa sih itu CP? Jadi CP itu kan capaian pembelajaran itu nggak dibuat oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak diberi kewenangan membuat CP. CP itu dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan menteri. Dan itu sudah ada. Jadi CP itu kalau dulu kurikulum 2013 itu namanya kompetensi dasar. Tapi rumusan CP itu digabung semuanya. Artinya gini, perbedaannya kalau K13 itu ada namanya KD pengetahuan, ada KD keterampilan. Di kurikulum merdeka, KD pengetahuan dan keterampilan itu disatukan. Karena filosofinya kompetensi itu holistik, utuh gitu, nggak bisa dipecah-pecah. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga CP itu bahasanya cukup panjang itu. Nah, Bapak Ibu yang diperlukan apa sekarang? Kembali ke tadi, kategori sekolahnya mana? Kalau kategori sekolahnya kategori 3, ya Bapak Ibu harus mengembangkan sendiri. Tapi kalau kategorinya 2, Bapak Ibu cukup adopsi punya orang, kemudian sesuaikan dengan sekolah, ganti namanya, anggap aja itu sudah punya Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan kami share kok contoh-contoh ATP, alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian modul project profil pelajar Pancasila. Ada. Cuma nanti untuk yang sosiologi khususnya, ada 2 versi, tapi 2 versi itu juga membingungkan. Saya pribadi sedang merevisinya untuk mudah nanti dipahami dan mudah dilaksanakan. Tapi belum selesai. Apalagi ini diberi tugas baru lagi kan, bercabang lagi pikirannya gitu. Tapi kami berusaha untuk bisa menyelesaikan tentang ATP khusus untuk sosiologi yang lebih memudahkan dipahami. Jadi bahasa mudahnya seperti ini Bapak Ibu. CP itu disediakan oleh pemerintah. Dari capaian pembelajaran itu, nanti Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajarannya. Nah, membuat alur tujuan pembelajaran itu pakai fase. Di SMA itu kan ada 2 fase. Fase E itu untuk siswa kelas 10, dan fase F itu untuk siswa kelas 11 dan 12. Nah, karena ini tahun awal, mungkin Bapak Ibu nanti kutip aja lah, ambil aja yang CP fase E.
Ya, CP fase E itu untuk kelas 10. Baru nanti mungkin di pertemuan MGMB di tahun pelajaran yang akan datang baru bisa diskusi nanti. Fase F itu kan kelas 11-12. Gimana misah CP-nya menjadi ini untuk disampaikan di kelas 11, yang CP ini disampaikan di kelas 12. Nah, mudah-mudahan nantilah di tahun ajaran berikutnya kami masih bisa bersama dengan Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan dokumen-dokumen pendukung bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu bisa lancar khususnya di Kabupaten Barito Kuala. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu istilahnya apalah bahasa sekarang itu was-was lah seperti apa ini itu. Nanti kita akan berikan link kami, Google Drive kami, insya Allah isinya lengkap, tinggal dipilih. Cuma tadi yang sosiologi masih perlu kami sempurnakan. Khusus yang kalau yang ada itu ada 2 orang yang sudah mengembangkan. Siapa tahu nanti ada kebingungan ini maksudnya seperti apa sih gitu. Jadi agar untuk memudahkan Bapak Ibu saja, tapi sekarang belum selesai dalam proses penyelesaian. Mohon doanya saja, mudah-mudahan bisa selesai dan bisa dipakai kalau memang itu cocok untuk Bapak Ibu. Jadi nanti tahun ajaran baru Bapak Ibu sudah punya dokumen yang lengkap. Tapi yang terpenting juga nanti adalah bagaimana itu bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing. Saran saya nanti bisa koordinasi dengan guru BK, tolong dong nanti murid baru itu diberi instrumen untuk tes diagnostik dulu. Tes diagnostik terkait dengan modalitas belajar. Nah, modalitas belajar itu untuk mengetahui, murid ini dia lebih ke audio, yang murid ini lebih ke visual, yang satu ini lebih ke kinestetik. Jadi nanti di kelas itu Bapak Ibu lebih mudahkan. Apakah nanti yang kinestetik kumpul dengan kinestetik, karena ini nanti akan menjadi awal Bapak Ibu memberikan konten. Nah, itu kan kata bahasa sekarang sih yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah guru sosiologi sudah nggak asing kata diferensiasi. Nah, tapi kalau level itu kita menggunakan sebetulnya konsepnya berdiferensiasi. Artinya beda konten, tapi beda proses, tapi tujuannya sama. Nah, untuk tujuan sama itu nanti tolonglah Bapak Ibu cek kembali CP-nya ya. Jadi CP nanti ada dua isi. Ada 2 komponen di sana. Satu bicara kompetensi. Nah, kompetensi itu kalau belum kan ngomong dari C1 sampai C6. Itu kompetensi. Yang kedua konten. Nah, kompetensi ini maunya apa? Apakah menjelaskan, apakah menganalisis, apakah menerapkan? Lalu kontennya apa? Nah, misalnya peserta didik atau murid mampu menjelaskan gejala sosial. Berarti kompetensinya menjelaskan, kontennya tentang gejala sosial. Nah, itu yang memang sangat kita perlukan sebagai guru sosiologi. Makanya nanti mudah-mudahan sih kita bisa selalu bersama, dan kami juga khususnya di sekolah kami perlu sering komunikasi bagaimana mengembangkan ATP dari CP. Jadi kalau alurnya tadi Bapak Ibu, yang pertama CP itu ngutipnya di Permendikbud, nggak boleh diolah sendiri oleh guru. Itu satu prinsip. Jangan sampai nanti Bapak Ibu karena nggak cocok lalu diubah capaian pembelajarannya. Nah, CP itu diturunkan menjadi ATP. Jadi ATP adalah alur tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa sih? Kontennya apa? Nah, kemudian kalau dia perlu media apa? Nah, itu jadi ATP. Dari ATP itu diturunkan lagi nanti menjadi modul ajar. Nah, jadi kalau bahasa dulu, ATP itu silabus lah namanya. Modul ajar itu RPP-nya. Nah, jadi hanya beda istilah saja. Karena kita biasanya kenalnya RPP, apa sih modul ajar tuh? Nah, modul ajar ya sebetulnya RPP juga. Ada tujuan di sana, ada proses pembelajarannya apa, dia kalau perlu medianya apa.
kalau dia perlu sarana-sarananya apa, kalau dia akan menilai penilaiannya apa. Nah, itu adalah masuk wilayah modul ajar. Nah, jadi CP, ATP, modul ajar itu bahasa-bahasa kurikulum merdeka. Jadi kalau kurikulum 2012, KD, silabus, RPP. Nah, itu setara saja. Sehingga Bapak Ibu nggak usah bingung lah. Selama Bapak Ibu pernah membuat silabus, pernah membuat RPP, insya Allah tidak ada masalah. Mungkin itu pengantar. Terima kasih. Kalau nanti ada yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan. Kita kembalikan ke Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Sutikno lah untuk istilahnya kan pengantar nih untuk kurikulum merdeka. Dan ini tentunya sangat-sangat bagi kami Bapak ya, terutama bagi saya pribadi nih ya. Esok rencana kami ada implementasi tuh, mungkin SMA Belawang rasanya ikut juga ke Alalak rasanya ya, tanggal 30 esok, yang narasumbernya dari SMA Uhuah Banjarmasin. Nah, jadi mungkin masih bisa Pak bergabung Pak beberapa menit Pak ya. Masih Oke, bisa ya insya Allah untuk bisa. mungkin iya. Untuk bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan kami nih yang sudah bergabung ya. Sudah alhamdulillah nih lumayan banyak. Tadi Ibu siapa tadi yang bertanya? Dan silakan ini ya, mumpung Bapak Sutikno masih ada waktu dengan kita, gabung dengan kita, dan tadi sudah disampaikan bahwa beliau betul jadi pembinanya MGMP Sosiologi SMA Kabupaten Barito Kuala. Ini cuma SMA Pak ya, bukan aliyah, nggak ada di Barito Kuala lagi. Kalau dulu ada aliyah gabung sama kita, jadi banyak pesertanya. Sekarang cuma SMA, nanti kita undang lah tahun depan atau apa. Mudah-mudahan mereka juga punya anggaran Pak untuk kegiatan MGMP. Karena MGMP kita ini ada dua Pak, ada daring, ada luring gitu ya. Nanti bulan depan kita tatap muka Pak di SMA Mekarsari rencana kalau jadwal yang sudah dibikin itu. Jadi daring 6 kali, tetap mukanya atau luringnya juga 6 kali. Nah, jadi ada sudah jadwal yang disusun bersama MKKS waktu itu di SMA Anjir Muara. Oke, silakan Ibu, Bapak, rekan-rekan yang lain terkait dengan yang ditanyakan tadi, mungkin masih istilahnya dasar aja, belum begitu mendalam. Nanti mungkin kita sambil jalan dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa gabung lagi Pak Tekno dengan kita di pertemuan yang akan datang. Silakan Ibu, Bapak, masih ada waktu beberapa menit. Pak Taufik ya? Halo Pak Taufik. Pak Arbain biasanya nih. Halo Pak Arbain, Kuripan. Halo. Halo. Dengarlah. Macet nih. Kenalan Pak Arbain, tadi kan sudah menyimak ya apa yang disampaikan Pak Tekno lah terkait dengan kurikulum merdeka Pak. Ya mungkin cuma sampul-sampulnya aja masih. Silakan Pak. Ya gini Pak Tikno, kalau ingin tanya, nah di dalam kurikulum merdeka ini apakah kelas-kelasnya misalnya tidak sama dengan kurikulum K13 Pak Tikno? Itu dia, terima kasih. Putus-putus Pak Bain suaranya. Ya, kalau bisa diulang. Nah, suaranya putus-putus Pak Bain. Sinyalnya Pak di Kuripan Pak ini Pak. Paling ujung Pak. Paling ujung. Ya. Silakan Pak Bain diulang lagi Pak. Sedikit Pak. Mungkin bisa kami dengar nggih. Pak, terima kasih atas waktunya. Ini kalau kurikulum merdeka ini masalah rombel kelas berubah. Dan kalau kurikulum ke-13 itu ada jurusan IPS dan IPA. Apakah tidak ada jurusan di dalam sekolah Pak? Terima kasih.
Oke. Boleh Bisa langsung dipahami, Bagus? Pak Tikno ya? Iya. Ya, silakan langsung Pak. Ya. Terima kasih Pak Arbain. Jadi ini juga hal baru Bapak Ibu ya. Untuk kurikulum Merdeka tidak ada penjurusan di kelas 10. Nah, jadi kelas 10 itu nanti umum jadinya. Jadi kelas 10 fase E. Jadi ketika anak itu masuk ke SMA, bagi sekolah yang kurikulum merdekanya kategori 2 ya, maka kelas 10 itu akan dapat pelajaran semua di struktur kurikulum. Tambahannya yaitu nanti ada namanya informatika. Jadi informatika itu jadi mapel wajib di kelas 10. Nah, siapa yang bisa ngajar? Guru fisika, guru matematika, guru biologi, guru kimia. Nah, jadi itu nanti yang untuk sementara yang diberi kewenangan ya. Jadi nanti untuk sekolah kategori 2 struktur kurikulum di tahun pelajaran yang akan datang ini di kelas 10 tidak lagi ya penjurusan. Lalu bagaimana mapel IPA IPS? Mapel IPA IPS tetap diberikan full. Jadi nanti saya coba carikan filenya. Jadi nanti gini Pak, contoh misalnya agama dan budi pekerti itu kan ada 3 jam itu. Jadi tetap 3 jam. Kemudian PPKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam. Strukturnya sama persis dengan kurikulum 2013, tapi tidak ada penjurusan. Nah, nanti fisika cuma dia begini. Kurikulum merdeka itu dia tidak menggunakan jam pelajaran yang per minggu, tapi dia jamnya dihitung per tahun. 1 tahun itu disamarakan dengan 36 minggu. Jadi kalau mapel PPKN itu dalam 1 minggu 2 jam, maka dihitungnya adalah 72 jam dalam 1 tahun. Nah, artinya apa? Sebetulnya itu ada sekolah yang menggunakan blok. Blok itu contoh misalnya PPKN dengan bahasa Inggris itu kan sama, itu 2 jam. Bisa juga PPKN itu diselesaikan dalam 1 semester. Semester 2 dia nggak perlu ngajar karena dalam 72 jam itu sudah selesai semester 1. Tapi bahasa Inggris semester 1 nggak ada, dia nanti di semester 2. Nah, sebetulnya model itu yang diadopsi oleh kurikulum merdeka. Nah, saya akan coba lihatkan strukturnya, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan sempat ya. Nah, jadi nanti misalnya juga tentang sosiologi. Sosiologi di kelas 10 itu tetap 3 jam juga. Tapi 3 jam itu nggak full. 3 jam itu 2 jamnya intrakurikuler, 1 jamnya untuk project. Penguatan project profil pelajar Pancasila. Jadi nanti Bapak Ibu yang ngajarnya sosiologi, sekolahnya kurikulum merdeka kategori 2, ngajar di kelasnya hanya 2 jam. 1 jamnya untuk proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang perlu diketahui. Kira-kira bisa dipahami, Pak Arbain? Ya, Pak Arbain. Satu. Ya. Coba ya. Kalau dari keterangan yang yang kami di Tamban dulu Pak. Ya. Malam itu Tamban kemarin. Guru Merdeka itu Pak. Ya, ya. Nah, jadi kata membawa materi itu nyatakan bahwa dalam pelajaran Merdeka itu ada dinamakan dengan pilihan Pak. Ada nanti di Merdeka itu ada hanya IPA atau IPS saja Pak. Nah, sedangkan pilihan IPS itu seperti sosiologi, ekonomi, dan geografi itu diberi hak kepada murid untuk memilih salah satu mata. Nah, jadi bagaimana kita mengatasi masalah itu Pak? Kalau di antara pelajaran itu tidak ada yang memilih Pak, anak-anaknya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk pemilihan itu nanti dia di kelas 11. Jadi nanti beda. Di kelas 10 semua mapel diberikan. Fisika, jadi IPA itu kan ada fisika, kimia, biologi masing-masing itu 3 jam dalam 1 minggu. Atau tinggal dikalikan 36
6 minggu. Nah, kemudian di kelas 10 itu untuk IPS itu adalah sosiologi, geografi, dan ekonomi. Nah, sejarah masuk di wajibnya. Nah, ini yang perlu nanti dipahami. Jadi untuk kelas 10 tetap aja. Ketika nanti murid akan naik ke kelas 11, memang ada pilihan mapel. Pilihan mapel itu ya teorinya Pak, teorinya seperti itulah, nanti anak yang memilih. Tapi insya Allah kalau sosiologi hampir tiap tahun selalu banyak pilihan. Nggak perlu khawatir. Nah, nanti memang pilihan itu diserahkan. Tapi walau bagaimanapun tetap ada intervensi dari sekolah. Kita sudah ketemu kok sekolah-sekolah penggerak dengan kepala sekolahnya. 3 kali mereka mengedarkan instrumen, itu ada mapel yang dipilih oleh 5 orang saja. Bayangkan, kalau 5 orang harus dibuka kelas. Nah, itu kan sangat-sangat ribet. Walaupun teorinya jumlah siswa dalam kelas kurikulum merdeka tidak ada batasan. Mau 3 pun boleh gitu. Tapi kan tidak sesederhana itu. Ada kepentingan sertifikasi di sana. Ada ketersediaan gurunya. Nah, itu tetap akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi sekolah. Memang yang menyampaikan teorinya nggak salah, memang seperti itu. Namanya pilihan, oh saya ingin ngambil sosiologi, ngambil fisika, ngambil kimia. Cuma nanti gini, pilihan itu disediakan oleh sekolah rentang 20 sampai 25 jam. Nanti untuk kelas 11 itu nanti, anak boleh milih, jadi dari 20 sampai 25 jam. Silahkan dia mau milih mapel apa. Nanti ada sekolah yang membuat plot-plot tertentu. Ada yang misalnya fisika, kimia, sosiologi, dan biologi. Ada yang menyediakan informatika, kemudian fisika, kimia, ekonomi. Itu nanti paket. Ada sekolah yang menyiasati menggunakan paket seperti itu. Karena kalau pure diserahkan ke siswa, yang terjadi seperti tadi Pak, ada yang mungkin hanya 3 orang yang milih apakah sekolah mau buka gitu. Nah, itu kan kembali ke sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya. Oke, yang jelas kami Pak Tekno, kami sudah pernah ke SMA Kuripan Pak Tekno, MGMP-nya. Ya. Alhamdulillah di akhir tahun tadi kami sepakat ke SMA 1 Kuripan, naik kapal Pak. Oh gitu, berapa lama perjalanan? Iya, 3 jam kurang lebih ya. 3 jam. 4 jam ya. 4 jam itu berangkat? Dari Marabahan Pak, dari Marabahannya Pak. Dari Marabahannya, saking kami penasarannya dengan SMA Kuripan yang paling jauh, sepakat kami MGMP Sosiologi dengan biaya seadanya berangkat MGMP ke sana Pak. 4 jam tuh pergi pulang atau sekali jalan? Sekali jalan Pak. Oh sekali, waduh berarti harus sehari dong. Naik kapal biasa Pak. Kalau biasanya kalau ke sekolah biasanya pakai sped. Kalau kami pakai kapal biasa lambat. Jadi karena ongkosnya kan lebih ringan. Kalau speedboat kan mahal Pak. Jadi kami sempat dengan bahasa Indonesia kemarin 1 kapal dengan bahasa Indonesia. Jadi joinnya dengan bahasa Indonesia, cukup ongkos biaya transport dan konsumsi. Ya berangkat kami MGMP-nya. Alhamdulillah kawan-kawan sosiologi sudah tahu semuanya di SMA 1 Kuripan sampai Tabunganin Pak. Jadi, alhamdulillah jadi dengan geografis yang luar biasa jauh ini, istilahnya dengan MGMP lah kami tahu lah sekolah-sekolah kawan-kawan. Gitu Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Arbain Bang, Pak Arbain kawannya yang guru sosiologi. Oke, bagaimana Pak Arbain? Mungkin masih ada lagi nih, lumayan pada waktu cuma saya khawatir kalau Pak Tekno sibuk gitu nah. Ada lagi Bapak Ibu mungkin sebentar. Nah, boleh Pak Tekno ya Pak? Boleh Pak? Oke, silakan. Topik Mandestana Pak. Silakan. Ya. Ulun taufik Pak dari SMA 1 Mandestana. Kebetulan SMA 1 Mandestana ini mengambil kategori yang nomor 2 Pak untuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang ulun bingungkan ini kan kita ini berbasis proyek. Tentunya ada hasil, contohkan biologi, kimia itu menghasilkan kayak membuat sesirangan gitu Pak. Kan ada hasilnya tuh, ada produknya. Sedangkan sosiologi ini bentuknya seperti apa Pak? Laporan kah? Atau kayak apa gitu Pak? Terima kasih. Iya.
Oke, terima kasih Pak Taufik. Nah, ini yang perlu dipahami bersama Bapak Ibu ya, tentang project. Project itu ada dua kategori. Ada project yang include dalam mapel, ada project yang berdiri sendiri. Ada namanya nanti, kalau Pak Taufik berarti sekolahnya akan melaksanakan project profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ada nih project penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa disingkat P5. Nah, ketika project profil pelajar Pancasila, itu temanya sudah disediakan. Ada 7 tema yang harus dipilih sekolah. Untuk kelas 10 wajib 3 dalam 1 tahun. Nah, teknisnya bagaimana? 3 itu apakah semester 1 nanti 2 project, semester 2 1 project, itu kewenangan sekolah. Nah, jadi nanti siapa yang ngajar seluruh guru kelas 10, tidak ada hubungannya dengan mapel. Jadi artinya jangan sampai ketika, oh saya guru sosiologi berarti proyeknya terkait sosiologi. Tidak. Jadi ketika nanti ada jam project profil yang 1 jam, setiap diambil dari setiap mapel yang di kelas 10 itu, sehingga totalnya ada 486 jam dalam 1 tahun, itu cukup besar itu. Itu nanti digunakan project seluruh guru. Kita beri contoh misalnya, suatu sekolah dari 7 tema tadi, ingin mengangkat 3 tema. Tema pertama misalnya gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu misalnya terkait dengan pencemaran, terkait dengan polusi, misalnya terkait dengan kondisi lingkungan, terkait dengan penghijauan. Itu kan bagaimana hidup itu tetap survival itu tetap jalan. Nah, nanti siapa yang berkontribusi? Seluruh guru kelas 10. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan mapel, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berpendidikan tunggal, global, kemudian mandiri, bernalar kritis. Nah, itu urusannya ke sana. Makanya saran saya ke sekolah, sebaiknya jangan dipaksakan guru itu untuk ke project mapelnya. Memang ada project mapel terkait dengan project based learning modelnya. Tapi untuk tahap awal ini sebaiknya khusus fokus ke project profil pelajar Pancasila yang ada 7 tema dan tidak berkaitan langsung dengan mata pelajaran. Jadi nanti kita beri contoh gini Pak ya. Misalnya tentang kearifan lokal. Akan yang diambil kearifan lokal temanya. Kearifan lokal itu apa? Apakah kearifan lokal, kan kalau dalam bahasa sosiologi ada beberapa dimensi itu, ada keterampilan lokal, ada nilai lokal, ada pengetahuan lokal dan sebagainya. Mau yang mana yang dikembangkan? Apakah dia termasuk keterampilan? Contoh misalnya kalau sasirangan berarti keterampilan lokal terkait dengan kearifan lokal. Siapa yang ngerjakan? Seluruh guru kelas 10. Jadi misalnya kalau suatu sekolah nanti jam pelajaran dibuat blok, misal ya, hari Jumat itu selama 2 jam atau 3 jam khusus untuk pelajaran project profil pelajar Pancasila. Guru yang ngajar di kelas 10 pada hari Jumat itu menyampaikan hal yang sama. Nanti kan ada modul itu. Modul itu yang akan dijelaskan ke siswanya. Jadi semua guru pada hari Jumat di jam yang sama, ketika itu dibuat sistem plot seperti itu, dia nanti sama bicaranya. Guru sosiologi, guru fisika, guru kimia, guru PPKN, guru agama, ngomongnya sama tentang project profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Hasil akhirnya apa? Nah, jadi model seperti itu nanti Pak. Makanya untuk sekarang kalau bisa sekolah jangan terlalu muluk-muluk lah, jangan dipaksa harus juga ada project untuk mapel. Ya kalau menurut saya pribadi sih terlalu berat itu. Yang penting wajibnya dulu kenal lah. Wajibnya yang mana? Yang tadi project profil pelajar Pancasila. Nah, fokusnya mau di mana? Apakah di kemandirian atau tentang gotong royongnya? Nah, itu yang diminta. Dan itu 1 tahun kelas 10 tuh wajib ketika project selesai. Bisa disampaikan nanti ke teman-teman di sekolah. Kalau usul saya pribadi seperti itu, agar guru tidak jadi beban yang ini baru aja sudah bebannya ketinggian gitu. Nah, kan itu Pak Taufik ya. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya?
mungkin banyak yang sama dengan saya nih kurang paham. Jadi dengan hari ini pencerahan Pak Atikno, bikin banyaknya saya sudah punya catatan-catatan tersendiri nih. Ya, jadi untuk paling tidak nanti berhadapan di semester awal kalau mengajar di kelas 10 ya. Pak Atikno masih bersedia? Oke, sampai jam 10.15. Masih Nah, 10 masih menit. 10 menit lagi Ya, Bapak ya. Ibu. Ayo memanfaatkan waktu yang ada nih. Ayo Ibu-ibu. Memanfaatkan Ibu waktu lagi. yang ada tadi Pak Taufik, Pak Arbain. Nah, siapa lagi silakan. Bu Muslimah Makarsari. Halo, ya. Jadi Pak, Iya, silakan kalau Silakan ada Bu yang Muslimah. ditanyakan terkait kurikulum baru ini, Bu. Ya, mumpung Bapak teknonik kan ada di tengah-tengah kita nih. Hmm. Mumpung beliau masih ada waktu ya. Mudah-mudahan nanti bersedia lagi di kesempatan lain mudah-mudahan. Yuk, Bu. Mekarsari salah amin. Jadi Pak, Ulun sudah mulai sedikit memahami atas penjelasan dari Pak Sutikno tadi. Jadi Ulun coba-coba cari tentang alur pembelajaran nih, coba-coba mengaplikasikan apa yang Bapak bilang tadi sambil belajar. Iya, terus Bu, ada yang ditanyakan Bu, alur tujuan pembelajaran itu apa maksudnya? Yang Ulun masih bingung kalau pertanyaan banyak Pak sebenarnya masih yang belum pahami, cuma ini cuma sambil belajar apa yang Bapak bilang tadi tentang gambaran-gambaran tentang CP menurunkan ke alur pembelajaran. Jadi sedikit-sedikit itu aja. Kalau disuruh bertanya kayaknya banyak pertanyaannya karena kan sambil belajar. Pilih salah satu aja Bu, pilih salah satu. Mumpung ada waktu nih, lah coba. Ini aja apa untuk template Pak, untuk template ini adakah ketentuannya untuk membuat template alur pembelajaran dari CP ke alur pembelajaran? Itu kan ada template tuh, ulun lihat di Google. Apakah template ini ada yang bakunya atau boleh berbeda asal sesuai dengan ininya Pak? Itu aja. Karena banyak macam ragamnya ulun lihat di Google tentang alur pembelajaran berbeda-beda template-nya. Jadi terima kasih. Oke. Terima Ya, kasih. silakan Pak Tekno. Oke ya. Yang ditanyakan Bu Muslimah SMA 1 Mekarsari Pak, dekat Tamban. Oh, Mekarsari. Iya, terima kasih Bu Muslimah. Jadi kalau template itu sama dengan format. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terjebak oleh format. Tapi yang dipentingkan adalah kontennya, komponen lengkap enggak. Nah, kan nanti beda-beda itu. Yang penting Bapak Ibu satu, pahami kalau dalam konteks alur itu ada istilah komponen. Komponen itu ada nanti terbagi dalam elemen-elemen tertentu. Nah, misalnya ada istilah capaian pembelajaran. Nah, jadi nanti di ATP itu capaian pembelajaran itu harus ditulis fase berapa dia. Fase E, fase F gitu. Nah, misalnya kalau fase E berarti itu untuk kelas 10. Nah, di CP nanti ada dua komponen itu. Ada elemennya namanya pemahaman konsep yang disebut dengan pengetahuan itu, dan ada juga keterampilan proses. Kalau dulu namanya KD 4. Ada KD 3, KD 4. Tapi sekarang itu digabung jadi satu kesatuan. Itu dari setiap capaian pembelajaran pasti ada dua elemen itu. Ada pemahaman konsep, ada keterampilan proses. Nah, kemudian di capaian pembelajaran itu untuk kelas 10 nggak ada masalah. Nah, nanti untuk kelas 10 Bapak Ibu tinggal turunkan saja. Capaian pembelajaran itu menjadi capaian pembelajaran per tahunnya. Tapi ketika kelas 11-12 itu akan beda. Karena CP akan di breakdown jadi dua. Yang akan disampaikan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, kemudian setelah itu dari CP itu nanti kan yang dimunculkan namanya tujuan pembelajarannya.
Nah, tujuan pembelajarannya apa? Nah, itu yang ditulis. Kemudian ada yang membuat topiknya. Setelah topik, ada yang perlu pengembangan namanya indikator. Nah, itu sangat fleksibel. Tapi minimal ada tujuan pembelajarannya. Karena kan kita mau membuat ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau CP-nya ini, tujuan pembelajarannya apa saja sih? Nah, tujuan pembelajaran itu ada 2 versi. Bapak Ibu bisa buat secara global yang akan dirinci di indikator nanti. Nah, jadi model-model seperti itu yang perlu. Jadi soal template itu banyak, nggak ada masalah. Yang penting Bapak Ibu pahami CP-nya apa. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah sesuai belum dengan CP. Jadi tujuan pembelajaran itu lebih kecil daripada CP. Kalau CP-nya misalnya ada 5, ada 5 kalimat dalam yang panjang itu, mungkin Bapak Ibu pecah-pecah menjadi tujuan pembelajaran. Nah, itu yang nanti perlu dipahami bersama. Nah, dari tujuan itulah nanti akan muncul itu. Tujuannya apa saja? Tujuan itu sudah sesuai dengan CP atau belum? Nah, ini yang perlu dianalisis bersama. Sebetulnya nggak bisa sendirian. Cocok nggak tujuan yang saya susun dengan capaian yang diinginkan oleh pemerintah? Nah, nanti kan ada istilah soal rasionalitasnya. Jadi ada macam-macam lah bahasanya. Tapi intinya yang penting Bapak Ibu paham CP-nya apa, diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih rigid. Kalau mau lebih rigid lagi ada namanya indikator pencapaiannya. Karena memang ATP itu beda-beda. Ada yang memang detail, ada yang memang global. Bapak Ibu lebih mudah yang mana? Kesana esensinya. Karena Bapak Ibu yang akan mengeksekusi di dalam kelas agar CP itu bisa diterapkan. Mungkin itu sementara, Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Oke. Ini kebetulan yang berhubung waktu ya, sudah pukul 11 lewat 14 menit ya. Jadi mungkin Pak Tekno sudah ada kesibukan lain. Sekali lagi terima kasih Pak Tekno ya telah bergabung dengan kami MGMP Sosiologi SMA Kabupaten Baritokuala. Sekali lagi kami mengharapkan nanti lain waktu ya agar bisa kembali nanti memberikan pencerahan kepada kami. Saya yakin dan percaya. Padahal saya ingin mau juga bertanya Pak, tapi jadi nanti aja lah kapan-kapan lagi ya. Jadi di waktu yang lain. Oke, sebelum anunya kita tutup, kita foto bersama dulu Pak Taufik ya, supaya ada dokumentasi. Coba Bapak Ibu yang lain dibuka kameranya, ya dibuka kameranya semua. Ulun mau lah kameranya. Ya kalau mau lah Pak Bayan, jauh sinyalnya Pak Bayan lah, masih bisa Pak Bayan kameranya dibuka, udah bisa. Ya yang lain ibu-ibu yang lain coba kameranya dibuka, tolong salah satu di screenshot ya, Pak Taufik atau Pak Imka atau siapa. Halo yang lainnya juga, halo yang lainnya sebelum Pak Tikno nanti ada kegiatan lain gitu. Yo, halo Bapak Ibu yang lain coba dibuka kameranya ya. Halo yang lain ada mau nah. Udah mau ya, karena itu tadi Pak Rubain kejauhan Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya, screenshot sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, sekali lagi terima kasih Pak Teknola. Sama-sama Pak. Atas kehadirannya di tengah-tengah kami. Sekali lagi kami akan mengharapkan selalu nanti pembinaannya dan sebagainya terkait dengan MGMP dan kurikulum khususnya juga Pak ya. Insya Allah. Kalau ada pertemuan yang lain, kami juga bisa menghadirkan pihak. Makasih Pak. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Mudah-mudahan ke depan kita semakin kokoh, solid, berkoordinasi dan juga semakin maju pendidikan di Banjarmasin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.